Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Rahman. Saya mempunyai dua perusahaan. Yang pertama adalah Toko Bangunan Tegal Jaya yang menyediakan berbagai macam bahan material. Yang kedua adalah perusahaan Love Rumah. Perusahaan Love Rumah adalah perusahaan arsitek dan kontraktor yang telah mengerjakan berbagai proyek mulai dari rumah, ruko, area bisnis, bahkan juga area perumahan. Jadi Love Rumah melayani konstruksi, pekerjaan konstruksi, arsitektur, dan juga jasa desain. Sebelum bergabung dengan program Power Team, ada kegelisahan yang sering menjadi momok ya bagi saya, yaitu rutinitas sehari-hari. Karena kalau di toko bangunan itu seringnya sebagai owner itu harus sering di toko, ya kan? Nah, jadi kadang di kasir dan juga selalu ngontrol setiap hari. Belum lagi di proyek, yang mana proyek itu juga membutuhkan banyak sekali rutinitas untuk ngecek proyek, ngecek pekerjaan tukang, dan lain sebagainya. Nah, kegelisahan kami adalah aktivitas-aktivitas harian itu menyedot energi kami. Ya. Akhirnya lupa dengan targetnya, lupa dengan goalnya, dan lain sebagainya. Ada pencerahan terbesar atau kalau kami sebut itu momen ahanya ya, momen ahanya setelah mengikuti agenda Power Team ini. Yang pertama itu adalah pada saat coach kami itu menerangkan membuka mindset kami ya. Membuka mindset itu penting sekali karena kalau langsung seseorang itu pasti tidak bisa langsung ujuk-ujuk eksekusi kan. Jadi mindset menurut kami momennya luar biasa ya, materi tentang mindset itu agar membuka wawasan kepada pengusaha agar mau fokus dengan eksekusinya. Nah, pencerahan terbesarnya itu. Dan yang kedua adalah materi-materi tentang WIG, leg measure, dan lead measure. Dari semua materi yang disampaikan ya, memang WIG itu adalah suatu hal yang luar biasa. Bagi saya, pembahasan tentang leg measures dan versus lead measures itu juga luar biasa. Karena saya pribadi sebagai seorang pengusaha toko bangunan dan juga kontraktor, itu terasa sekali. Ya, yang sering kita lakukan itu merasa aktivitas kita itu sudah cukup dengan adanya leg measures itu. Ya. Leg sendiri itu kan sebenarnya artinya sudah ketertinggalan ya. Nah, leg measures ini biasanya kan aktivitasnya itu adalah membaca laporan ya, penjualan sudah sampai mana, profitnya sudah dapat berapa ya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan lead measures itu adalah ukuran bagaimana aktivitas-aktivitas yang bisa menuju mencapai goal-goal kita, yaitu WIG kita, seperti itu. Atau kalau saya analogikan itu di kelas itu pernah kita bahas itu analoginya luar biasa, seperti seseorang itu sedang mengemudi mobil. Ya, seorang mengemudi mobil, kalau leg measures dia mengemudi hanya dengan kaca spionnya. Jadi dia hanya sering melihat ke belakang saja. Mungkin kaca spion itu membantu dia, ya, mungkin sudah melewati area mana, tapi dia hanya melihat ke belakang karena hal itu sudah terjadi dan tidak bisa dirubah. Sedangkan seseorang yang nantinya akan terbiasa dengan lead measures, maka seperti pengemudi itu mengemudikan mobilnya dengan melihat memakai kaca depan. Ya. Jadi dia bisa melihat ke depan, dia bisa menyetir dengan kecepatan berapa, dia bisa menghindari rintangan, dan akhirnya dia bisa selamat sampai tujuan. Iya, setelah belajar konsep WIG, Widely Important Goals, leg measures, dan tentunya lead measures, ya, ini mengubah cara pandang dan cara kerja kami, yang mana biasanya kami hanya bisa menetapkan target sekian seperti itu, ya kan? Tapi tidak fokus dengan aktivitas-aktivitas lead measure-nya. Jadi hal itu akhirnya dengan materi yang sudah kami dapatkan itu mengubah
cara kerja kami lebih fokus lagi dengan lead measure, scoreboarding ya. Itu kita cek terus ya setiap pekan. Ya, kalau satu perubahan contoh praktis dalam bisnis ya setelah mendapatkan materi WIG dan lead measures tentunya adalah kami sudah terbiasa dengan pola fokus yang luar biasa menurut kami ya. Fokus dengan goals dan bagaimana mendapatkannya ya, karena itu berada di wilayah kendali kita semua sebenarnya ya. Kita yang bikin lead measure-nya, yang membuat scoreboarding-nya kita ya, nanti akhirnya ketahuan ini dikerjakan apa tidak. Oh, kenapa kok goal ini nggak nyampe goalnya. Bagi saya sebagai seorang business owner ini penting untuk mengikuti program Power Team ini ya, karena saya yakin di luaran sana itu banyak pengusaha yang seperti saya ya. Jadi hanya mengandalkan keberuntungan ya. Jadi selama ini dapat orderan, dapat project atau dapat penjualan dan lain sebagainya itu seringnya dari penjualan, tidak ada polanya ya. Tiba-tiba datang, akhirnya pada saat ada perubahan ekonomi atau perubahan yang begitu cepat, akhirnya dia tidak bisa mengikuti. Oleh karena itu, sebagai business owner, program seperti Power Team ini sangat penting. Terakhir, jika ada rekan-rekan bisnis owner di luar sana yang merasa bisnisnya sudah berjalan tapi kurang terarah, ya, saya sarankan untuk ikut agenda Power Team ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.